Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yuliot, beliau adalah Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Pak Yuliot, kita akan sampaikan kembali begitu seperti apa sih strategi dan inovasi mungkin yang tengah disiapkan dari Kementerian Investasi BKPM untuk mengejar target investasi sampai dengan akhir tahun ini. Strategi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi untuk mencapai target realisasi investasi sampai dengan akhir tahun, itu diantaranya itu adalah bagaimana kita melakukan percepatan realisasi investasi terhadap investor-investor yang sudah mendapatkan perizinan dan juga fasilitas penanaman modal. Oke. Jadi komitmen investasi yang sudah mendapatkan fasilitas totalnya lebih kurang sekitar 2.900 triliun. Tentu sebagian sudah masuk dalam pipeline untuk merealisasikan kegiatan investasinya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan di lapangan, ya kita langsung menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut di lapangan. Kemudian yang kedua, kita menarik investasi baru. Investasi baru, ini kita melakukan promosi investasi yang targeted di negara-negara asal sesuai dengan potensi investor yang akan melakukan kegiatan investasi. Kita mencari informasi, ini apakah investor-investor tersebut akan melakukan investasi atau relokasi ke luar negeri. Jadi pada saat kita mendapatkan informasi, seluruh komponen yang ada dalam menarik investasi, baik melalui perwakilan kita yang ada di luar, ya kemudian dari Kementerian Investasi juga melakukan promosi langsung dalam bentuk pertemuan bisnis to bisnis dengan pelaku usaha. Tentu ini akan memberikan gambaran ini seberapa besar potensi investasi yang akan dapat kita tarik dari pertemuan langsung dengan para investor. Dan juga yang ketiga, target kita itu adalah ada investasi yang berkualitas yang memberikan nilai tambah dalam negeri. Di antaranya adalah bagaimana kita mengefektifkan pemberian fasilitas. Di antaranya adalah tax holiday, ada tax allowance, dan juga ada investment allowance. Di sini kita juga melihat daya saing kita, positioning kita untuk menarik investor tersebut. Jadi ada fleksibilitas terhadap fasilitas yang kita berikan kepada investor. Di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi pembatasan-pembatasan, yang sebelumnya pendekatan kita adalah daftar negatif investasi. Di daftar negatif investasi kecenderungannya adalah pembatasan investasi dari luar. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita justru meningkatkan daya saing. Jadi yang tadinya adalah dalam bentuk daftar negatif investasi, sekarang menjadi bidang usaha penanaman modal. Jadi bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha di dalam negeri dalam rangka penanaman modal, ini terbuka ruang negosiasi antara investor dari luar dengan investor dalam negeri. Sesuai dengan kemampuan permodalan. Pada ketentuan sebelumnya itu justru ini lebih banyak ditentukan. Misalnya maksimal kepemilikan asing itu adalah sekitar 69%. Atau 95% maksimal kepemilikan asing. Ya, sementara dari Indonesianya sendiri itu justru ada keterbatasan dalam mengikutsertakan saham. Jadi peluang-peluang tadi pada saat itu ada ini kesepakatan, tetapi regulasi membatasi. Jadi ini termasuk yang kita sudah lakukan perubahan. Jadi dari bidang usaha penanaman modal yang tadinya bidang usaha tertutup pada lampiran 1 menjadi daftar bidang usaha prioritas. Ada 246 bidang usaha yang diatur. Kemudian yang dialokasikan bagi UMK dan persyaratan kemitraan, yang tadinya ada 145 bidang usaha menjadi 182 bidang usaha. Sementara daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, pada umumnya persyaratan kepemilikan modal, yang tadinya ada 350 bidang usaha, itu kita atur hanya menjadi 37 bidang usaha saja yang ini ada persyaratan batasan kepemilikan modal.